Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah malam hari ini kita diberikan kesehatan sehingga malam ini kita bisa hadir dalam Zoom meeting dalam rangka untuk sosialisasi ya dalam in-house training tentang hal-hal yang kita pelajari dalam sekolah penggerak ini. Nah, kali ini saya akan menyampaikan sesuai dengan jadwal yaitu tentang konsep modul belajar. Namun sebelum acara ini kita mulai, saya mohon kepada salah satu peserta, saya mohon Pak Sukati untuk memimpin doa pada malam hari ini. Silakan Pak Sukati. Oke, terima kasih Bu Kokom yang telah memberikan waktu ke saya untuk memimpin doa. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, agar pertemuan kali ini diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing dengan menundukkan kepala. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Pak Sukati. Bapak Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari konsep ini, konsep modul ajar yang akan saya sampaikan. Namun sebelumnya izinkan saya akan share screen. Bagaimana Bapak Ibu, sudah bisa disaksikan share screen saya? Masih belum? Ya, sudah, Bu. Masih dalam perjalanan menuju Pulau Bawean? Ya, sabar. Delay pesawatnya. Iya, delay ini di udara ya. Sudah Bu Kokom, bisa dilanjut. Pak Kholil sudah? Pak Kholil sudah bisa lihat? Gangguan itu Pak Olis. Oh iya, oke. Kalau begitu saya mulai Bapak Ibu. Ya, sebelum kita hari ini mulai mempelajari tentang konsep modul ajar, saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita saat ini, yaitu agar setelah mengikuti sesi ini, Bapak Ibu bisa menjelaskan apa itu modul ajar. Ya, Bapak Ibu sehingga paham sebenarnya modul ajar itu bagaimana dan apa modul ajar itu. Dan setelah itu nanti di akhir sesi Bapak Ibu nanti ada tugas yaitu membuat peta jalan tentang modul ajar. Ya. Namun sebelum saya mulai Bapak Ibu, saya ingin bertanya, apa yang sudah Bapak Ibu ketahui tentang modul ajar? Monggo, Bu Reni. RPP itu ya, Bu? Seperti RPP itu apa? Oh, menurut Bu Reni, Tidak kedengaran Bu Kokom. Tidak dengar Pak. Dengar Pak Bu Kokom. Mungkin saya Bu modul ajar itu mungkin isinya seperangkat bahan ajar yang akan disampaikan oleh guru ke siswa. Nggak kedengaran sama sekali. Baik itu materinya, langkah-langkahnya maupun asesmennya. Itu menurut saya.
Nggih, Pak Sukati, Bu Reni tadi sudah menyampaikan bahwa modul ajar itu semacam RPP, kemudian disempurnakan oleh Pak Sukati bahwa modul ajar ini seperangkat persiapan pembelajaran yang berisi langkah-langkah pembelajaran, ya. Nah, sebelum kita memulai tentang materi ini, kita harus meluruskan konsep yang terbangun dalam pikiran kita. Kalau selama ini kita mengenal modul itu kan pengayaan untuk materi dan sebagainya, ya. Nah, dalam kurikulum operasional sekolah, dalam sekolah penggerak ini, yang dimaksud modul ajar itu ternyata berbeda dengan konsep yang sudah kita pahami selama ini. Nah, apa itu modul ajar? Ya, modul ajar yaitu sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Jadi modul ajar ini adalah sebuah sarana, ya, sejumlah alat atau sarana yang terdiri dari media, metode, petunjuk, pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Nah, yang dimasukkan di sana apa? Nah, modul ajar ini merupakan implementasi dari alur pembelajaran yang dikembangkan dari capaian belajar dan tujuannya akhir yaitu untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahapan perkembangan peserta didik dengan mempertimbangkan apa yang dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Jadi, ketika kita menyusun modul ajar ini, kita harus mengetahui kemampuan awal yang dimiliki oleh peserta didik dan kita harus sudah memiliki data-data tentang karakteristik peserta didik kita. Nah, sehingga kita bisa menentukan nanti medianya yang tepat untuk murid-murid kita ini apa. Kemudian metode yang tepat apa. Nah, supaya bisa melayani berbagai karakteristik dari peserta didik kita dengan berbagai gaya belajarnya, maka kita harus memiliki data. Nah, data itu diperoleh dari asesmen diagnostik peserta didik kita. Nah, sebelum saya lanjutkan, mungkin Bapak Ibu bisa menjelaskan gaya-gaya belajar dari peserta didik kita, tipe-tipenya. Pak Holis bisa mendengar saya? Ya, ketika kita menyiapkan modul ajar, tentunya apa yang disampaikan Ibu tadi harus mengetahui karakteristik siswa. Salah satunya gaya belajar anak-anak kita. Anak-anak kita ada yang gaya belajar dengan kinestetik, dengan audio. Nah, gaya-gaya yang seperti itu kalau tidak kita selami atau kita telusuri terlebih dahulu, akhirnya campur jadi satu konsep pembelajaran disampaikan secara menyeluruh untuk begitu banyak variasi anak-anak dalam gaya belajarnya. Ini yang sering terjadi di gaya pembelajaran kita saat ini. Sehingga kenapa ada anak yang cenderung tidak mendengarkan gurunya dalam pembelajaran, karena memang gaya belajarnya berbeda. Dia senang audio, tetapi Bapak Ibu guru kita selalu memberikan dengan ceramah dan sebagainya. Ini mungkin sedikit masukan tambahan sesuai dengan
apa yang disampaikan oleh Ibu tadi. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Holis. Ya, dari pendapat yang disampaikan oleh Pak Holis tadi, memang kita tahu bahwa ada berbagai jenis gaya belajar atau tipe para peserta didik kita. Nah, untuk ada gaya audio, ada audiovisual, ada yang visual, ada yang kinestetik, ya. Untuk melayani itu semuanya diperlukan berbagai media supaya mereka semuanya terlayani dengan pembelajaran kita. Ya, metode pun demikian. Tidak boleh hanya satu metode, misalnya kita ceramah, berarti hanya melayani yang audio. Nah, yang kinestetik bagaimana? Oleh karena itu, harus menggunakan medianya multimedia, metodenya juga multimetode agar mereka semua terlayani dengan baik. Nah, guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar ini agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Ya, jadi hal pertama yang harus kita kuasai sebelum kita menyusun modul ajar adalah kita paham tentang karakteristik peserta didik. Nah, karakteristik peserta didik ini bisa kita ketahui dari tes atau asesmen diagnostik di awal pembelajaran. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Dari sini? Sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Ini saya tinggal mengingat saja waktunya tinggal 5 menit. Mungkin Iya. dulu. Oke, terima kasih. Monggo Pak Holes diberikan ice breaking-nya untuk malam ini. Atau Pak Sukadi? Ini Pak Holes sepertinya mungkin ada gangguan sinyal. Monggo Pak Sukadi. Iya, baik Ibu Kokom yang memberikan waktu untuk saya memberikan ice breaking. Kita santai saja. Nggak kedengeran belas. Iya, mungkin sinyal Pak ya. Ini kita nyanyikan sebentar. Paulis dimatikan dulu aja moodnya. Ya. Kita ikuti Pak. Ini jempol ya. Nah, ini namanya jari apa? Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Sayang kalau diklat jangan ngobrol. Kita ulangi jempol. Namanya jari apa ya? Ini namanya jari jempol. Ya. Apa kata jari jempol? Sayang kalau pelatihan tak boleh ngobrol. Mas ya, jari jempolnya mengingatkan kita pelatihan nggak boleh ngobrol, tapi boleh mengumumkan pendapat. Nah, dari apa yang saya sampaikan, terima kasih Pak Sukadi atas ice breaking-nya. Dari materi yang sudah saya sampaikan pada saat ini, mungkin ya kedengaran kelas. Bu Reni bisa memberikan refleksinya yang sudah Ibu pahami dari apa yang saya sampaikan pada sore hari ini. Monggo Bu Reni. Iya, ya, memang modul ajar ini konsepnya kita kan harus membuatnya secara sistematis dan menarik ya juga. Karena guru juga perlu memahami konsep mengenai modul ajar ini agar pembelajaran mereka itu lebih menarik dan lebih bermakna lagi seperti ini. Karena tujuannya kita untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Mungkin itu aja Bu dari saya. Terima kasih Bu Reni. Nah, apa yang disampaikan Bu Reni, Bapak Ibu, saya akan memberikan penguatan betul. Modul ajar ini merupakan penjabaran dari alur tujuan pembelajaran. Ya, alur tujuan pembelajaran, sasarannya apa? Yaitu diperoleh dari mana? Diperoleh dari atau breakdown dari capaian pembelajaran. Nah,
Capaian pembelajaran tujuannya apa? Tujuan akhirnya yaitu untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Dari keenamnya itu bisa kita pilih minimal salah satu, misalnya kebinekaan global, ya. Kalau lebih dari satu boleh, ya. Tapi minimal satu saja. Nah, untuk materi selanjutnya kita sampaikan pada sesi yang lain. Pada sore hari ini apa yang saya sampaikan cukup sekian Bapak Ibu. Nah, mohon nanti tugas selanjutnya Bapak Ibu harus membuat peta jalan mengenai konsep modul ajar, ya. Nah, ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini.